Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Rizal Panegoro kembali menjumpai teman-teman semua di channel YouTube saya Rizal Panegoro Media, dan video kali ini saya khususkan untuk teman-teman semuanya yang sedang berada dalam kondisi batal menikah. Batal artinya hampir tapi kemudian tidak jadi. Itu yang disebut dengan batal. Bisa karena beberapa faktor. Misalnya ada seorang perempuan yang dijanjikan menikah oleh seorang laki-laki, berbulan-bulan dekat, bertahun-tahun dekat, tapi ujung-ujungnya kandas, berpisah, akhirnya laki-laki itu menikah dengan orang lain. Atau kemudian seorang laki-laki yang tengah dalam proses memantaskan diri untuk seorang perempuan. Dia memantaskan diri dari segi pendidikan, segi fisik, segi keilmuan, tapi ternyata dalam proses memantaskan diri itu, perempuan yang ingin dinikahinya justru menikah dengan orang lain, terlanjur dikhitbah, dilamar dan dinikahi oleh orang lain, atau istilah gampangnya kena tikung. Atau dua orang yang kemudian sudah bertukar CV, data diri, biodata untuk ta'aruf, bahkan sudah ketemu, masing-masing sudah punya perencanaan ke depan seperti apa, tapi qadarullah di tengah jalan pada pertemuan, misalnya pertemuan kelima, pertemuan keenam, akhirnya mereka batal untuk menikah, dan kondisi-kondisi lain yang bisa dikategorikan sebagai kondisi gagal menikah. Ini video saya khususkan untuk teman-teman semua. Pertama yang harus digarisbawahi adalah bahwasannya menikah itu bukanlah persoalan umur. Nikah itu bukan perlombaan, artinya tidak peduli siapa cepat siapa belakangan. Tetapi kemudian ini kadang-kadang kalimat yang juga dijadikan kalimat penghibur oleh orang-orang yang memang belum ada niatan untuk menikah. Kadang-kadang mereka mengatakan, buat apa cepat-cepat menikah kalau pada akhirnya tidak bahagia. Ya, memangnya kalau lama menikah dijamin bahagia? Kan tidak juga. Begitu. Artinya memang menikah itu bukan soal umur, tapi ini tidak bisa dijadikan satu pembelaan diri juga. Artinya menikahlah ketika kita benar-benar sudah merasa layak, merasa yakin, merasa pantas untuk menikah, lalu kemudian memimpin keluarga, yang mana keluarga tersebut akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau prinsip ini kita pegang baik-baik, mau menikah usia berapapun kita tidak masalah. Karena di dalam prinsip kita, saya akan menikah kalau saya sudah siap, bukan karena tuntutan keluarga, bukan karena melihat teman-teman saya sudah gendong anak, bukan karena ditekan oleh teman-teman, tidak, tapi karena memang ketika saya sudah merasa butuh, saya merasa siap untuk menikah, maka saya akan menikah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk teman-teman yang batal menikah, ini sebenarnya satu kesempatan emas dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kemudian meningkatkan value diri kita, meningkatkan nilai diri kita. Contoh begini, kalau ada di sebuah ruang kelas atau di sekolah, gurunya sudah menyampaikan, minggu depan kita ujian, ya, minggu depan kita ulangan. Siswa ketakutan, ya. Tapi ada pula yang senang, ada juga yang senang. Ya, senang, oh, akhirnya sudah mau tiba waktu ujian. Ketika datang waktu ujian, ketika datang hari H, minggu depan ya, ketika datang hari H, ada informasi bahwa ternyata ulangan itu batal. Ulangan itu batal. Misalnya gurunya dinas keluar daerah atau apalah, sakit dan lain sebagainya, ujian itu, ulangan itu batal, tidak jadi. Apa yang terjadi? Sebagian orang, siswa, atau bahkan semuanya akan merasa senang. Kenapa? Karena mereka punya kesempatan lebih banyak untuk belajar. Mereka punya kesempatan lebih banyak untuk mempersiapkan diri, untuk belajar lagi, sehingga ujian yang batal itu ketika dilaksanakan di lain waktu, mereka sudah lebih dalam keadaan siap. Kondisi mereka sudah lebih siap, mereka sudah lebih banyak membaca, mereka sudah lebih banyak belajar, sehingga batalnya ujian itu, batalnya ulangan itu merupakan satu kabar baik bagi mereka, untuk mereka lebih mempersiapkan diri mereka, sehingga ketika ujian nanti tiba, mereka sudah dalam kondisi yang lebih siap lagi. Barangkali tidak sama persis, tapi analogi ini bisa kita pakai bagi orang-orang yang kemudian batal menikah. Kita itu akan diberikan pasangan berdasarkan diri kita. Artinya Tuhan itu pasti akan memberikan kita pasangan yang setipe dengan kita, akan memberikan pasangan yang sederajat dengan kita. Kalau kan dalam Al-Quran dikatakan seperti itu, orang baik untuk orang baik, ya, laki-laki baik untuk perempuan baik, perempuan baik untuk laki-laki yang baik. Itu adalah rumus yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Artinya begini, kalau saat ini
nilai diri kita, value diri kita. Kita kan masing-masing punya value, punya nilai diri masing-masing. Ya barangkali dengan semua kelebihan kita, misalnya seorang perempuan, dia bisa masak, dia bisa nyuci, dia lulusan S1 misalnya, dia bisa mengaji, dia hafal 2 juz. Itu semua nilai diri, value diri. Barangkali mungkin saat ini value diri kita ada di kisaran 70 atau 75. Kita akan menikah. Pasangan kita saat itu value dirinya juga 75. Ketika kita batal menikah, apa yang terjadi? Kita bisa meningkatkan value diri kita, sehingga value diri kita berada di angka yang lebih tinggi lagi, sehingga nilai diri kita, kualitas diri kita bisa kita tambah lagi. Ujung-ujungnya apa? Kita akan mendapatkan pasangan yang lebih baik juga. Kita akan mendapatkan pasangan yang lebih seimbang juga. Artinya kalau saat ini kita batal menikah dan diri kita ada di nilai angka 75, lalu kemudian kita batal menikah, kita punya banyak waktu untuk kemudian menambah kualitas diri kita sampai pada nilai diri kita mungkin 90 atau 95. Ketika value diri kita masih 75, mungkin yang kita hafal cuma 1 juz, 2 juz. Batal menikah, kita bisa menambah value diri kita sampai di angka 90. Kita lebih banyak menghafal Quran. Kita lebih banyak belajar memasak. Ini untuk perempuan ya, lebih banyak belajar memasak. Atau buat laki-laki yang awalnya dia cuma, mohon maaf, S1, ketika dia batal menikah, dia punya kesempatan untuk menambah value dirinya, kemudian dia S2. Sehingga ujung-ujungnya apa yang diharapkan dari semua itu? Yang diharapkan adalah nilai dirinya akan naik. Ketika nilai dirinya sudah naik, otomatis pasangan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pun akan lebih baik daripada apa yang ada kemarin. Ya, karena kita akan diberikan pasangan sesuai dengan value kita masing-masing, sesuai dengan nilai kita, sesuai dengan kualitas kita masing-masing. Sehingganya buat siapapun yang batal menikah, barangkali ini adalah nikmat Tuhan agar kemudian kita lebih punya banyak waktu mempersiapkan diri, membangun kualitas diri, menambah value diri kita, menutup kekurangan-kekurangan kita. Ada hal-hal yang belum kita bisa, kita usahakan, kita belajar sehingga value diri kita bisa naik. Dan ketika value diri kita sudah naik, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pasangan yang value-nya juga tinggi sama dengan nilai diri kita. Nah, sehingganya sama dengan orang yang gagal ujian tadi. Ketika dia batal ujian, dia punya banyak waktu untuk belajar. Sama orang yang batal menikah, punya banyak waktu untuk mempersiapkan diri, ya. Kemudian yang ketiga adalah, ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum." Boleh jadi kita membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik untuk kita, dan barangkali kita menyukai sesuatu padahal sesuatu itu buruk untuk kita. Ada orang mengatakan saya tidak jadi menikah dengannya padahal dia adalah yang terbaik bla bla bla. Iya, terbaik buat kita, tapi belum tentu terbaik buat Allah. Apa bedanya terbaik buat kita dan terbaik buat Allah? Terbaik buat kita belum tentu benar-benar baik, karena kita adalah makhluk yang terbatas. Yang kita lihat adalah apa yang tampak. Yang kita lihat dari calon pasangan kita adalah apa yang tampak di jalan bersama. Iya, itu yang kita lihat. Tapi ketika dia di dalam kamar, dia sendirian di rumah, atau dia di luar jangkauan kita, kita tidak pernah tahu apa yang dia lakukan. Ya, sehingganya yang terbaik sebenarnya adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Makanya buat yang batal menikah, yakinlah bahwa batal menikah itu bukanlah sesuatu yang harus diratapi, yang harus memberikan kesedihan yang berlarut-larut. Tidak, justru kemudian itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karena itu pasti yang terbaik buat Allah. Kalau terbaik buat Allah, pasti terbaik buat kita. Sehingga ini pula yang kemudian menjadi satu pegangan saya, bahwa dalam urusan jodoh tidak usahlah kemudian kita menyebutkan nama. Tidak usahlah kemudian kita menyebutkan nama. Kenapa? Yang pertama alasannya adalah bisa jadi nama yang kita sebutkan dalam doa hari ini dengan semua sikap yang kita suka ada padanya. Misalnya kita suka seseorang, kita bilang, ya Allah, jadikanlah si fulan sebagai pasangan hidupku. Kita menyebutkan itu karena dia rajin tahajud, kemudian dia rajin sedekah, dia hafal Quran misalnya, atau dia apalah baik dengan orang tua dan lain sebagainya. Ketika kita menyebutkan nama itu, bisa jadi kan besok orang itu tetaplah orang itu, cuman sifat-sifat yang kita suka sudah tidak ada lagi. Oke, dia yang baik menjadi tidak baik, dia yang rajin menuntut ilmu jadi malas menuntut ilmu, tapi orangnya masih itu. Dan karena kita minta orang itu, Allah kasih dia. Allah kasih dia dengan semua sikap yang baik yang sudah tidak ada pada dirinya. Allah jahat nggak? Enggak jahat. Kenapa? Kita menyebutkan nama.
dan Allah memberikan apa yang kita mau. Ini dia, ini yang kau sebutkan namanya dalam doa, ini dia. Tapi kan bisa jadi besok sikap-sikap yang kita suka darinya sudah tidak ada lagi. Nah, makanya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kita sebaiknya tidak usah terlalu banyak menyebutkan nama dalam doa kita perihal jodoh? Karena memang akan memberikan efek sakit yang lebih ketika kita kehilangan orang tersebut. Ketika kita menyebutkan satu nama, misalnya si A, ya Allah jadikan si A sebagai pasangan hidupku. Ternyata dia menikah dengan orang lain, sedih nggak? Sedih. Tapi kalau kita menyebutkan sifat ciri dalam doa kita, ya Allah berikanlah saya pasangan hidup yang A, B, C, dan D, dan seterusnya. Kita tidak akan sedih siapapun yang menikah. Kenapa? Karena kita yakin doa-doa, sikap-sikap yang kita sebutkan dalam doa kita ada pada orang lain yang masih disembunyikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Semoga video yang singkat ini bisa memberikan sedikit hiburan kepada teman-teman semua, bahwasannya buat siapapun yang batal menikah, tidak usah terlalu sedih, tidak usah terlalu difikirkan, apalagi membuat kita kemudian tidak bersemangat lagi menjalani hidup dan kehidupan. Yang pertama, bahwa menikah itu bukan perihal umur. Kemudian yang kedua, sesungguhnya batal menikah adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk menambah value diri, untuk menambah kualitas diri, sehingga kemudian ketika value, nilai, kualitas kita sudah tinggi, kita pun akan mendapatkan pasangan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Dan yang ketiga adalah yakinlah bahwa apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan pasti itu yang terbaik untuk kita. Oke? Selamat menjalani hari-hari yang baru, kehidupan yang baru, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mempertemukan kita dengan pasangan yang terbaik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.